Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas bisa minta tolong pimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak, ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Oke, Ibu mau absen dulu hari ini. Alia Nuresa Hadir, Bu. Oke. Nabila Hadir, Bu. masih serak. Pasti. Oh, tapi udah sembuh ya? Ya, jaga kesehatan ya. Lagi musim pancaroba juga, lagi hujan, tiba-tiba panas, jadi banyak orang sakit. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Oke, anak-anak, karena kita sudah di absen, Ibu tetap mau ingetin ke kalian, kalau kita sudah masuk ke pelajaran Ibu, kita taati aturan yang sudah kita buat. Kita tetap membawa alat dan bahan masing-masing, belajar disiplin, dan menghargai guru yang sedang menjelaskan di depan, siapapun gurunya. Sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa coba? Apa? Pola busana anak. Kira-kira apa sih bedanya pola busana anak sama pola busana yang akan kita bahas sekarang? Ada yang berani jawab? Ya, Lisa. Pola busana anak memiliki ukuran yang kecil dan menyesuaikan pola tubuh anak dan tidak memiliki kupnat. Ya, betul sekali. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang busana rumah, tapi untuk dewasa, bukan untuk anak-anak. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau ngasih pretest dulu ke kalian. Silakan ambil HP-nya. Silakan kalian lihat di layar, itu ada game pin. Masukkan pin yang ada di layar. Untuk pretest nanti ada 5 pertanyaan. Waktu menjawabnya adalah 1 menit. Jadi total 5 menit untuk pengerjaan pretest. Oke, sudah masuk semua ya. Kita akan mulai. Ya. Silakan dilihat. Nah, pertanyaan pertama, perhatikan baik-baik. Ternyata sudah betul semua, sudah bisa membedakan ya berarti. Siapakah yang menduduki 5 tertinggi? Nomor 3, ya Selvia, nomor 3. Nomor 2, Sri Utami nomor 2. Siapa nomor 1? Coba kita lihat. Wah, tepuk tangan untuk Nadira. Perhatikan layar di depan. Permasalahannya dalam pemilihan busana rumah, kita juga kadang bingung. Busana rumah yang seperti apa sih yang nyaman digunakan? Menurut kalian, dari kedua busana rumah yang ada, yang mana sih yang lebih nyaman dipakai? Ada yang berani jawab nggak? 1 orang, siapa nih berani jawab? Oh ya, Wigi. Bu, yang warna hijau, yang baby doll. Ya, soalnya itu longgar dan gak ganggu aktivitas. warna hijau. Setuju nggak yang lain? Setuju. Oke. Selanjutnya, sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, menguraikan macam-macam busana rumah. Lalu yang kedua apa? Mengemukakan kelebihan dan kekurangan pembuatan pola digital dan manual dengan sistem grading. Lalu tujuan yang ketiga adalah menganalisis pembuatan pola busana rumah secara manual dengan sistem grading. Oke, sebelumnya Ibu sudah nge-share materi hari ini di Google Classroom, bisa kalian cek, bisa dilihat ya. Nah,
Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pembuatan pola busana rumah manual dan digital dengan sistem grading. Media yang Ibu bawa hari ini adalah yang pertama, coba kalian lihat, Ibu membawa pola busana rumah dengan sistem grading. Jadi nanti kalian bisa lihat sebagai contoh, nanti bisa dikelilingin ya. Kalian lihat, ini sudah Ibu buatkan contohnya. Selain itu, Ibu juga membawa contoh busana rumahnya. Coba lihat, ada yang tahu ini busana rumah jenis apa? Daster. Kalau yang laki-laki, busana rumahnya apa? Kaos sama? Oke, silahkan dilihat. Subhan bisa dibagikan ke belakang juga supaya sama-sama melihat contoh yang sudah Ibu buat. Materi hari ini yaitu busana rumah. Busana rumah adalah busana yang dipakai sehari-hari pada waktu kita berada di rumah. Baik dipakai tidur, dipakai mengerjakan pekerjaan rumah ataupun santai. Tapi ingat, busana rumah ini kurang cocok kalau kita gunakan untuk menerima tamu. Selanjutnya, macam-macam busana rumah itu ada apa aja sih? Kita lihat. Yang pertama yaitu daster. Selanjutnya, yang kedua ada baby doll. Yang ketiga adalah kaos. Selanjutnya adalah celana. Grading itu apa? Grading adalah menjiplak desain pola busana rumah dengan menyesuaikan ukurannya. Jadi grading itu adalah teknik memperbesar dan memperkecil pola. Misalkan kita sudah bikin pola ukuran M, lalu kita ingin menggrading pola. Kalau mau ke S berarti kita kecilin, kalau mau ke L berarti kita harus membesarkan. Kekurangan dan kelebihan pola busana rumah dengan sistem manual dan digital. Kita bandingkan. Mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Nah, itu tadi kelebihan dari pola manual dan digital. Ada nggak kekurangannya? Ada kekurangan dari pola manual dan digital. Selanjutnya, pembuatan grading pola busana rumah secara konstruksi atau manual. Nah, ada tabel ukuran dulu yang harus kita perhatikan. Nah, ada langkah-langkah pembuatan grading pola busana secara konstruksi. Kita bahas. Memeriksa pola. Memeriksa pola ini kita harus periksa dulu pola yang akan kita grading. Jadi, ada pola badan, ada pola lengan, ada juga pola rok. Lalu yang kedua, melakukan grading pola busana. Di situ ada 3 garis, ya kan? Perhatikan. Nah, untuk garis yang pertama yang Ibu tunjuk, perhatikan, itu adalah ukuran S. Lalu garis yang kedua adalah ukuran M. Dan garis yang paling luar itu adalah ukuran L. Bu, bedanya berapa senti? Tadi kan selisihnya 4. Kalau kita akan menggrading pola, berarti beda selisihnya berapa di dalam pola? 1. Kenapa sih kok 1? Karena pola badan itu terdiri dari depan dan belakang, ya kan? Jadi lingkar badan itu terdiri dari 4 bagian. Badannya ada badan kiri, ada badan kanan, bagian depan. Belakang juga ada 2, ada kiri, ada kanan. Jadi selisih yang 4 cm tadi itu kita bagi 4. Pada saat menggrading pola kita hanya menambahkan 1 cm. Nah, tahapan yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan hasil grading pola busana rumah secara manual. Ya, dan yang terakhir adalah penyimpanan pola. Nah, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Sebelum kita lanjut ke LKPD, kalian ada yang ingin ditanyakan mungkin? Saya, Bu. Ya. Kalau daster dibuat menggunakan bahan denim kaku, apakah termasuk baju rumah santai? Ya. Enggak. Kenapa? Kan tidak nyaman. Jadi Selvia, kalau untuk kriteria busana rumah itu bahan yang digunakan harus yang nyaman. Bisa katun, bisa kaos. Yang penting nyaman digunakan dan bisa menyerap keringat. Kalau tidak ada yang ingin bertanya,
kalian tetap duduk di meja masing-masing. Jadi satu meja ini adalah untuk 4 orang. Ya, satu meja 4 orang. Jadi kalian tetap duduk seperti ini untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Oke ya. Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan. Tolong di estafet ke Selvia. Nah, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan di LKPD kalian. Silahkan jawab dengan cara berdiskusi bersama teman sekelompok. Waktu pengerjaan adalah 15 menit. Oke ya, selamat mengerjakan. Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan, bisa tanyakan ke Ibu untuk pengajian LKPD-nya. Mungkin ada yang kurang jelas. Silahkan ya. Ibu, Ya. pertanyaan. Oh ya, ada pertanyaan. Kenapa Wigi? Ini untuk pertanyaan nomor 3. Ini MKS sama MKL kan, Bu? Ya, betul. Ya, makasih. Oke. Jadi, untuk LKPD, kalian perhatikan untuk soal nomor 3, pola masternya itu ukuran M. Jadi kalian analisis, kalau dari M ke S, lalu M ke L itu berapa selisihnya? Ini kelompok 3 ya? Iya, Bu. Ini kelompok 4 ya? Ya, dikerjakan bersama ya. Jadi saling bantu. Kelima, bantu juga ya. Harus ada kerjasamanya. Ya, persiapan. Nanti kalian akan mempresentasikan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan maju. Ya, silakan moderator dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pembuatan pola busana rumah dengan sistem grading. Adapun anggota kami, saya Tri Utami, Devi, Siti Nuraisyah, dan Rahimah. Soal pertama. 1. Uraikanlah macam-macam busana rumah. 1. Daster atau dress. Daster adalah busana rumah berbentuk gaun dengan desain yang sederhana, longgar, dan biasanya digunakan untuk tidur. Apakah ada pertanyaan? Ya, kelompok lain ada yang ingin ditanyakan mungkin sama kelompok 1? Oh, dari Nadira dari kelompok 4 ya? Nadira dari kelompok 4 untuk kelompok 1. Ya, pertanyaannya apa Nadira? Apakah ada kriteria tertentu untuk celana? Silakan rundingkan kelompok 1. Celana busana rumah kira-kira ada kriterianya enggak? Ada. Celana yang menggunakan bahan yang menyerap keringat. Contohnya katun, bahan kaos, dan lain-lain. Oh, jadi kriteria celana yang untuk busana rumah menurut kelompok 1 adalah yang menggunakan bahan menyerap keringat, begitu ya? Oke, gimana Nadira? Sudah cukup jelas? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi untuk kelompok 1? Tidak ada. Oke, silakan moderator ditutup. Sekian pemaparan hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih aplaus buat kelompok 1.
Berikutnya, kita panggil kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Yaitu tadi penampilan dari 4 kelompok mengenai LKPD kita hari ini. LKPD-nya bisa kalian kumpulkan. Jadi hasil diskusi kita tadi ada macam-macam busana rumah. Ada kelebihan dan kekurangan dari pembuatan busana rumah dengan sistem manual dan digital dengan sistem grading. Lalu ada juga tahapan pembuatan grading pola busana rumah. Kalau begitu, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulan kita dari materi pembuatan busana rumah dengan sistem grading. Yang pertama, macam-macam busana rumah. Ada berapa tadi macam-macam busana rumah? 4. Ada yang berani menjawab 4 itu apa aja sih? Ya, Nadira. 4 apa aja, Nadira? Daster, baby doll, kaos, dan celana. Oke. Ada 4 busana rumah. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan grading pola busana. Ada 4 langkah. Siapa yang bisa menyebutkan langkah yang pertama? Ada yang bisa jawab? Ya, Devi. Langkah yang pertama apa, Devi? Memeriksa pola, melakukan grading pola busana rumah, melakukan pemeriksaan hasil grading pola busana rumah secara manual, 4 menyimpan pola. Ya, bagus sekali, langsung 4 ya. Berarti Devi masih ingat ya, tahapan-tahapannya ada 4. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan pola antara digital dan manual. Oke, sudah sampai kesimpulan. Ada yang ingin ditanyakan dari kesimpulan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian ambil lagi HP kalian. Silahkan ambil HP kalian masing-masing. Silahkan kalian buka di Google Classroom. Di bagian evaluasi, kalian lihat. Di situ di bagian post test. Nah, silakan kalian klik link tersebut, lalu kalian kerjakan. Ada 10 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Waktu kalian mengerjakan adalah 10 menit. Kerjakan secara individu ya. Kerjakan masing-masing. Waktunya 10 menit. Ya, waktunya habis. Silahkan kalian kirim ya. Sudah semua submit jawabannya. Sudah selesai semua. Dari hasil evaluasi kali ini, Ibu lihat nilainya kalian sudah di atas KKM semua. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Oke, bagus. Oke, selamat untuk kalian. Mudah-mudahan next kalian juga untuk evaluasi bakal bisa mendapatkan nilai di atas KKM terus. Oke, nah itu tadi post test kita hari ini. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, jangan lupa kita masih ada di materi tentang pembuatan busana industri. Jadi kalau hari ini Ibu sudah menjelaskan cara-caranya gimana, grading itu gimana, apa saja dan lain-lain. Minggu depan kalian akan praktek membuat grading polanya. Jadi kalau hari ini kalian masih mempelajari secara teori, minggu depan kalian praktek pembuatan pola busana dengan teknik grading. Oke ya. Lalu jangan lupa untuk pembuatan pola berarti kalian harus membawa alat dan bahan. Kalian juga tetap mempertahankan protokol kesehatan karena kalau misalkan sudah sakit nanti kita nggak bisa melanjutkan pelajaran lagi. Silahkan periksa kebersihannya. Kalau ada yang tadi bikin sampah atau membuang kertas sembarangan, diambil kertasnya, diambil sampahnya. Oke, kalau sudah siap semua, ketua kelas bisa pimpin doa untuk kita sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
Doa selesai. Oke, terima kasih banyak Ketua Kelas telah memimpin doa hari ini. Ya anak-anak, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.